Kisah ini dimulai pada tahun 1975 yang diawali terjadi karena perang saudara di Vietnam. Dan para penduduk Vietnam lari berlayar untuk mencari kehidupan yang layak dari Vietnam ke Laut Indonesia. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, tibalah perahu pertama ke perairan Indonesia, tepat di Kepulauan Natuna dengan jumlah 75 orang. Kemudian seiring berjalannya waktu, perahu lain terus berdatangan. Dengan jumlah penumpang semakin bertambah, mereka pun tersebar di kepulauan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, tepatnya di Kepulauan Natuna, Anambas, dan Bintan. Karena jumlahnya terus bertambah hingga 10.000 jiwa, pemerintah pun memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan PBB agar mau membantu merelokasikan para manusia perahu. Terbentuklah sebuah kesepakatan di mana Indonesia sebagai penyedia tempat pengungsian bagi para manusia perahu. Dibantu oleh UNHCR yang bergerak di bidang pengelolaan pengungsi di bawah naungan PBB untuk memberikan kehidupan yang layak bagi para pengungsi. Pemerintah Natuna akan melakukan pendataan untuk mengetahui ada berapa orang, kemudian akan dikirimkan ke Pulau Galang. Kampung Vietnam dengan luas 80 hektar ini terletak di Pulau Galang, Kepulauan Riau, diresmikan pada tanggal 1 Januari 1980 sebagai tempat pengungsian dengan nama Galang Refuge Camp atau biasanya dikenal dengan Kampung Vietnam. Setelah diresmikan Pulau Galang, UNHCR langsung mengelurkan bantuan berupa 9 bahan pokok berupa beras, sayuran, daging, minyak goreng, telur, susu, gula, garam, gas LPG untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah 1 bulan peresmian, Indonesia dan UNHCR telah berhasil membangun sebuah rumah sakit yang diresmikan tepat pada tanggal 14 Februari 1980. Rumah sakit ini mendapatkan bantuan dari Palang Merah Indonesia atau PMI dalam pengoperasiannya. Setelah para pengungsi sampai di Pulau Galang, mereka dicek lagi kesehatan rohani dan jasmani, dan setelah itu akan dibina dengan petugas-petugas yang ada di Pulau Galang. Untuk itu, Indonesia dan UNHCR mendirikan sebuah sekolah dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Vietnam, Inggris, dan Prancis. Mereka melihat teman mereka sekolah, mereka pun ikut sekolah. Apabila mereka sudah bisa berbagai bahasa, nanti mereka akan diberangkatkan. Setelah memiliki bekal bahasa, para pengungsi mengikuti tes wawancara untuk keberangkatan ke negara selanjutnya. Bagi mereka yang menyatakan lulus seleksi wawancara, mereka akan dipersiapkan keberangkatannya. Di lokasi camp ini juga didirikan tempat ibadah untuk mereka agar tetap dapat dekat dengan Tuhannya. Di tanah seluas 80 hektar ini tersebar berbagai tempat ibadah seperti gereja dan wihara. Camp Vietnam ini juga ada pasar, coffee shop, tempat makan, barbershop, bioskop, dan rumah kerajinan. Indonesia dan UNHCR pun menyediakan sebuah penjara. Penjara ini dibangun dengan tujuan bagi mereka yang melakukan penyimpangan. Dan Camp Vietnam ini juga membangun sebuah humanity statue. Patung humanity statue dibuat oleh para pengungsi yang menaruh simpati pada seorang wanita Vietnam yang mengalami musibah atas dirinya sendiri. Setelah 16 tahun beroperasi, tepat pada tanggal 8 September 1996, camp ini resmi ditutup. Memulangkan sekitar 5.478 pengungsi dari asalnya, Indonesia menyediakan pesawat dan juga ada yang memilih pemulangan melalui jalur laut. Setelah resmi ditutup, camp ini dialihfungsikan menjadi kawasan wisata yang kini dikenal dengan Museum Kemanusiaan Ex-Camp Vietnam.